Dan dia mendefinisikan kesuksesan bukan hanya perkara seberapa banyak duit yang masuk ke kantongnya melalui YouTube, tapi seberapa banyak orang mendapat manfaat langsung dari setiap konten yang dia buat. Keren ya anak muda ini. Maka tidak heran kalau kontennya semakin kesini semakin banyak yang ia bagikan. Bahkan dia lebih terkenal sebagai seorang yang dermawan dibandingkan YouTuber lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya, Jamil Azzaini, di acara Leadership Inspiration. Semoga Anda makin sukses, makin mulia. Pemirsa, kita bisa belajar dari siapapun. Banyak orang mungkin berpikir untuk mencari pembelajaran dari orang yang lebih tua usianya. Karena mereka hidupnya lebih duluan. Kita asumsikan pembelajaran hidup yang mereka miliki lebih banyak, ilmunya lebih banyak, keyakinannya lebih kuat. Tidak salah. Makanya kita sering belajar dari guru, orang tua, atau bahkan orang lain yang lebih senior dari kita. Tetapi buat saya sendiri, belajar itu bisa dari siapa saja. Dan usia bukan menjadi penghalang. Apalagi buat bapak-bapak seusia saya. Bisa tuh kita minta ajarin sama anak-anak gimana caranya belanja online, pesan ojek online, atau bahkan menggunakan Zoom. Saya pun belajar banyak hal dari putra-putri saya. Nah, di kesempatan kali ini, saya mau mengajak Anda belajar dari seorang anak muda, usianya baru sekitar 24 tahun, tapi namanya mungkin sudah banyak dari Anda yang tahu. Seorang YouTuber asal Amerika Serikat yang bisa dibilang sangat unik dan otentik. Karena keunikan yang dia punya di setiap kontennya, tidak heran sekarang dia sudah menjadi YouTuber dengan subscriber paling banyak di Amerika Serikat. Sampai bulan Februari ini, setidaknya subscribernya ada sudah 132 juta. Ada yang sudah bisa tebak siapa orang itu? Iya, dia adalah Jimmy Donaldson, yang dikenal dengan akun Mr. Beast. Ya. Sebenarnya cukup banyak YouTuber yang masih muda, tapi sudah terkenal di dunia. Nah, yang membuat saya tertarik dengan sosok si Mr. Beast ini, kesuksesannya dia berhasil raih hingga sekarang ini. Tidak menjadikan dia sebagai pribadi yang berbeda. Bahkan di banyak kontennya, dia tidak lagi membagikan uang atau berdonasi dengan jumlah besar secara percuma. Dia memberi, ya karena dia mau memberi tanpa ada alasan. Tapi tetap orang yang bersangkutan mengeluarkan usaha dan kemampuannya terlebih dahulu. Bukan seperti akun yang baru-baru ini viral di TikTok. Karena mengemis sumbangan, tapi dengan menyuruh sang ibu bermandikan lumpur. Bahkan setelah terkenal sekarang ini, dia masih dengan penampilan yang sederhana. Seperti orang-orang biasa, pada umumnya dia ke minimarket, ya, perilakunya masih sama seperti konten-konten di awal karirnya, tidak berusaha lebih sok cool atau arogan atas pencapaian yang didapat. Justru dia memberi lebih banyak dari sebelum-sebelumnya. Konten terbarunya, ya, dia memberikan operasi ke 100 orang buta katarak secara gratis. Sudah dikasih operasi gratis, dikasih uang pula untuk perawatan setelahnya. Sebenarnya apa sih yang membuat Mr. Beast ini sukses sekarang ini? Jimmy atau Mr. Beast ini memulai karir jauh sebelum banyak orang menyadari dapat menghasilkan uang dari YouTube. Dia mulai membuat video sejak usia 11 tahun. Saat itu dia masih iseng-iseng bikin video tentang sebuah game. Sampai di usianya yang 17 tahun dia mulai serius bikin videonya. Itu pun hanya dengan perangkat seadanya. Dan dia merasa disinilah ia merasa kreativitasnya tertantang dan passionate baginya. Dia bahkan rela drop out dari kuliahnya untuk apa? Untuk fokus di bidang ini. Nah, ini yang menurut saya banyak orang lupa bahwa tidak ada jalan pintas untuk sebuah kesuksesan. Bahkan perjalanannya seperti saat ini seringkali harus menemui lika-liku dan kerikil yang tajam. Beast pun sempat beberapa kali diminta berhenti oleh orang tuanya demi fokus kuliah. Segitu dia yakinnya dan memilih YouTube dari kuliah. Ya, dia ngotot, enggak, saya mau main di YouTube ini. Ya.
Dan dia harus bekerja keras ya, selama 1000 hari berturut-turut walau tidak menghasilkan $1 sekalipun. Ini pernah dia lakukan. Dia memasuki dunia YouTube benar-benar dari nol tanpa ketenaran sedikit pun. Di awal-awal siapa sih yang akan menyangka akun dengan konten-konten yang terlihatnya kurang mendidik ini akan terkenal. Nyatanya boom, dengan kreativitas ya dan orisinilitas dia berhasil mencetak rekor YouTube di Amerika Serikat. Dia hanya yakin untuk terus berusaha lebih baik lagi demi mencapai sebuah kesuksesan sebagai seorang YouTuber. Dan dia mendefinisikan kesuksesan bukan hanya perkara seberapa banyak duit yang masuk ke kantongnya melalui YouTube, tapi seberapa banyak orang mendapat manfaat langsung dari setiap konten yang dia buat. Keren ya anak muda ini. Maka tidak heran kalau kontennya semakin kesini semakin banyak yang ia bagikan. Bahkan dia lebih terkenal sebagai seorang yang dermawan dibandingkan YouTuber lainnya. Dia menjadikan berbagi sebagai sebuah kenormalan yang bisa dilakukan oleh siapa saja dengan apapun yang dimilikinya. Titik balik BIS adalah saat dia membuat sebuah konten berhitung sampai 100.000 dalam rekaman yang dipercepat selama 24 jam. Dalam sebuah wawancara, dia mengatakan itu adalah bentuk dari pengorbanannya sebagai seorang YouTuber agar orang menghargai apa yang sudah dia buat. Sebelum sampai sebentar ini, dia rela hanya mengambil sedikit pendapatannya untuk pribadinya karena sebagian besar ia tabung untuk membeli alat syuting video. Agak mirip ya konsepnya dengan Elon Musk ya, yang membesarkan perusahaannya kemudian dijual dan membangunnya yang lebih besar lagi. Bahkan dengan nama yang sudah sebesar sekarang, dia masih tinggal di studio rekamannya. Kekayaan yang ia nikmati ialah membeli mobil Tesla. Itu pun karena tanggung jawabnya terhadap lingkungan. Dari cerita Mr. Beast ini, saya rasa ada banyak pembelajaran hidup yang bisa kita petik. Kalau dari Anda, ada yang dapat insight lain? Boleh ditulis di kolom komentar di bawah ini. Ya, kalau saya dapat beberapa. Yang pertama, definisikan goal Anda. Dari Mr. Beast kita belajar betul bahwa goal mampu menggerakkan apa yang terlihat tidak mungkin menjadi kenyataan manis. Goalnya memang menjadi seorang YouTuber yang sukses. Tapi dia tahu betul sukses seperti apa yang ia mau raih. Kesuksesan yang bisa memberi manfaat ke sebanyak-banyaknya orang. Kesuksesan yang mulia, bukan hanya dia yang menikmati sendiri. Karena buat Jimmy, kesuksesan bukan hanya memiliki duit atau terkenal semata. Berbeda dengan banyak influencer ya, yang mungkin langsung pindah ke wilayah yang lebih elit. Jimmy memutuskan untuk tetap di rumahnya dan memberdayakan orang-orang di sekitarnya sebagai karyawannya. Tahun 2020, dia juga mendirikan sebuah lembaga amal yang berfokus pada homeless, ya, kemiskinan dan kelaparan di dunia. Yang kedua, tetap otentik. Banyak dari media ataupun rekan ini terheran-heran, ya, kok bisa dia tidak berubah meskipun sudah terkenal sekarang, sudah sukses sekarang. Bahkan jika Anda bertemu di jalan, Anda tidak menduga kalau itu adalah orang yang sudah berhasil. Teman SMA BIS juga mengatakan ya, yang bekerja dengannya, bahwa tidak ada perubahan karakter di dalam diri BIS walaupun dia kemudian sudah terkenal. Dia tetap otentik, dia tetap orisinil, ya. Bahkan meskipun dia sudah menjadi idola banyak orang, dia tetap tidak sungkan menyapa para fansnya satu persatu. Yang ketiga, lakukan yang terbaik sesuai dengan passionmu. Di setiap konten BIS, ya, dia membuatnya selalu dengan passionate. Walaupun beberapa kali tidak sesuai dengan perencanaannya, dia mau mengakui itu yang akhirnya ada perubahan pada passion yang dia miliki. Ya, menurut BIS, passion yang dimiliki yang membuatnya bekerja 7 hari dalam seminggu dan melakukan hal-hal yang dirasa orang lain tidak mungkin. Yang membuat orang lain itu ekstrim, tapi dia bisa melakukan itu. Melalui Mr. Beast, kita sadar ada cara yang unik untuk menjadi seorang dermawan. Kita bisa berbagi atau berdonasi dengan cara yang paling sederhana, bahkan random. Melalui Mr. Beast, kita belajar
apapun definisi kesuksesan Anda, ada nilai yang lebih besar dari sebuah materi, kebermanfaatan buat orang lain. Melalui Mr. Beast kita percaya hasil tidak akan pernah mengkhianati proses. Hanya masalah waktu kapan hasil terbaik akan datang. Tetaplah menjadi pemimpin yang benar-benar memimpin dengan terus belajar kepada siapapun. Sukses mulia untuk kita semua.